Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, teman Mas Roni dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Garda Rizky Amin. Saya yang akan menjadi tutor, bukan tutor sih, lebih tepatnya saya akan mencoba untuk sharing mengenai desain. Jadi rencana di program kerja kali ini secara daring, saya ingin aku ingin mengajarkan atau sharing mengenai pelatihan desain. Karena saya juga, aku sendiri basicnya ada seorang desainer, grafis desainer selama 8-7 tahunan lah, alhamdulillah. Untuk kali ini, apa ya, saya sendiri aku akan berpresentasi tentang desain ini juga, desain tersebut, desain yang kita maksud. Jadi mohon izin untuk bisa share screen. Jadi share screen membagikan, menjelaskan presentasi yang sudah saya siapkan. Baik, sebentar. Nah, ini dia. Jadi, seperti biasa, segala sesuatu itu pasti perlu pengenalan, benar. Nah, di pelatihan desain kali ini, kita untuk materi kali ini, yaitu hanya pengenalan saja. Jadi kita nggak masuk ke materi, kita tidak terjun ke aplikasi, tapi lebih kayak kita pengen sama-sama tahu apa sih desain itu. Nah, apa itu desain? Jadi kalau seandainya dibaca dari teksnya, itu adalah sebuah rencana atau konvensi dalam usaha pembangunan sebuah objek atau sistem, perancangan dalam pembuatan suatu objek atau karya, atau mungkin suatu sistem dalam segala hal. Jadi yang dimaksud dari kalimat ini, yaitu desain itu merupakan proses dari suatu permasalahan. Proses dari suatu permasalahan menuju solusi. Misalnya gini, kita ada suatu masalah di kehidupan, namun kita sedang mencari cara untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Nah, itu prosesnya dalam mencari solusi, namanya desain. Lebih tepatnya kayak gitu ya. Jadi misalkan, anak muda zaman sekarang susah nabung, misalkan gitu permasalahannya. Nah, ada satu solusi yang kita pikirin bersama-sama, yaitu kita memberikan anak muda semacam tabungan, celengan kirim ke masing-masing anak muda untuk mereka bisa menabung setiap seminggunya. Setiap seminggu sekali nabung 5.000, 20.000, 100.000 terserah. Nah, itu salah satu solusi. Misalkan itu salah satu solusi. Nah, sebelum solusi itu diambil, kita ada prosesnya. Kenapa kita ngambil celengan sebagai satu solusi? Nah, itu prosesnya dinamakan desain. Sebenarnya arti dari desain fundamental, arti dari desain itu. Nah, sekarang kita bicarakan tentang materi yang pengen saya ajarkan ke teman-teman. Pengen saya sharingkan ke teman-teman. Bukan mengajar ya, lebih tepatnya sharing aja lah. Soalnya saya juga belum guru dan saya bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi yang saya ingin bagikan ilmu yaitu adalah desain grafis, di mana emang menjadi hal yang sangat penting untuk kita, terkhususnya anak muda atau terkhususnya teman-teman yang ingin membuat suatu acara, suatu kedai, suatu usaha, hingga itu yang bisa menarik pelanggan atau orang-orang yang melihatnya. Jadi desain grafis itu apa sih gitu kan? Jadi kalau dalam tulisannya, sebuah bentuk seni dengan tujuan untuk memecahkan masalah komunikasi melalui kombinasi elemen grafis seperti bentuk, garis, warna, dan sebagainya. Visual yang tercipta diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian informasi atau pesan secara jelas dan efektif, bahkan mampu membentuk persepsi manusia akan sebuah hal. Nah, maksudnya sini adalah kita harus bisa menyampaikan informasi dengan tata cara yang seni, dengan masalah komunikasi. Jadi misalnya gini, kita ada mau mengkomunikasikan suatu informasi, namun kita main membuatnya itu lebih menarik dengan cara menyenikan atau membuat informasi itu berseni. Mulai berseni secara elemen grafis loh. Ini dijelaskan adalah elemen grafis seperti bentuk, garis, warna, dan sebagainya. Dan itu gampang banget untuk dipelajari. Dan mungkin bisa dibilang salah satu hal yang sangat penting untuk teman-teman sekalian untuk membuka usaha ataupun membuat suatu karya. Nah, sekarang sudah bisa dilakukan semuanya dengan cara digital. Dengan apa? Ya ini,
yang akan kita pelajarin adalah untuk kali ini ya. Jadi yang selanjutnya, apa yang akan kita pelajari di slide ini atau di materi kali ini, di pelatihan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengaplikasikan fundamental desain grafis ke dalam aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi, saya akan membagikan beberapa ilmu yang saya baca dari internet dan saya alami sendiri mengenai fundamental desain grafis yang bisa kita buat di dalam aplikasi nanti. Jadi teman-teman semua jangan ragu, ntar kita akan saling sharing aja. Ntar saya akan kasih tahuin aplikasi yang digunakan. Nah, aplikasi yang kita gunakan adalah menggunakan aplikasi yang mudah bernama Canva. Mungkin teman-teman belum pernah mendengar atau mungkin udah ada yang dengar dan udah punya di alat komunikasi teman-teman, di HP teman-teman. Nah, di Canva ini mereka itu download secara gratis. Ada di Play Store, teman-teman yang menggunakan HP Android, silahkan. Itu bisa di-download secara gratis, sehingga bisa digunakan buat pelatihan dan materi selanjutnya. Next. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya ingin sampaikan mungkin ya. Saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang menurutku penting, yaitu bagaimana sih cara membuat pelatihan desain ini menarik dan teman-teman bisa mengikuti. Ya insya Allah semoga teman-teman suka dengan penyampaian saya dalam materi, ataupun suka tata cara kita belajar. Kita sama-sama belajar. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin yang bisa membuat teman-teman menarik dan bisa ikutan. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan bersama. Yang pertama adalah diskusi santai. Jadi, materi yang saya kirimkan ke teman-teman nanti akan dikerjakan, ada antar materinya di-receive atau diterima dan teman-teman nonton, ataupun bisa teman-teman pahamin. Nah, setelah itu bakal ada diskusi santai atau nongkrong online. Ini insya Allah ya, ini insya Allah semoga ada supaya kita erat dan bisa kenal satu sama lain, apalagi di masa pandemi saat ini kan, lagi hits-hitsnya lah namanya nongkrong online. Nah, di nongkrong online itu ngapain sih? Nah, rencana kita akan mengadakan nongkrong online melalui Google Meet. Jadi Google Meet itu semacam semacam grup chat. Jadi teman-teman di sini tinggal download aja Google Meet. Jadi tadi kan udah download Canva, nah sekarang download Google Meet. Tapi kalau seandainya nggak pengen, saya sarankan bisa download Canva terlebih dahulu karena itu yang menjadikan aplikasi kita untuk membuat suatu desain. Nah, jadi di nongkrong online ini kita akan coba untuk bisa ngobrol secara online. Jadi bersama teman-teman semua yang ada di Karimun Jawa, bersama Mas Roni, bersama teman-teman yang lain, yang maaf kita belum kenalan juga, insya Allah kita akan juga bisa berkunjung ke Karimun Jawa sehingga bisa bertemu dengan teman-teman sekalian lebih dekat lah intinya gitu. Nah, kita bisa ngobrol secara online di nongkrong online ini kan, untuk saling mengenal dan membantu dalam pelatihan desain ataupun sharing mengenai kehidupan atau apapun lah itu. Insya Allah banget, semoga kita bisa mengaplikasikan ini. Yang kedua adalah tugas seru. Jadi, setiap materi berbentuk video dan slide kayak gini, yang saya kirim ini, itu akan ada tugas serunya. Itu ntar bakal saya kirimkan tugas yang mudah dan seru, dan saya memohon atau mungkin bisa minta bantuan dari teman-teman untuk bisa mengirimkan tugas tersebut ke saya. Insya Allah gampang banget kok. Jadi kalau buat teman-teman yang ngerjain bisa langsung kirim ke saya lewat WA ataupun lewat email. Gampang, nanti kita bisa komunikasi selanjutnya. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran yang mungkin akan kita pelajari bersama. Jadi ini kan materi pertama nih mengenai pengenalan. Nanti ada beberapa materi ke depan selama 5 atau 6 kali lah ini gitu. Yang pertama adalah pengenalan yang saat ini kita lakukan. Jadi kita perkenalan aja dulu. Saya Egar dari Rizky Amin, alias dipanggil Mas Egar. Yang kedua ada pengenalan aplikasi, yaitu kita akan mencoba untuk download aplikasi Canva-nya. Yang tiga adalah pembuatan poster. Jadi ntar kita akan mempelajari tentang fundamental dalam poster. Yang keempat adalah memahami penggunaan warna. Jadi ya warna itu salah satu aspek penting ya dalam dunia desain. Karena itu yang mengeluarkan rasa hangat dan dinginnya dari suatu informasi. Yang kelima adalah memahami tipografi. Atau mungkin bisa berubah, karena menurut saya tipografi ada hal yang sangat sulit untuk dipelajari.
Apalagi kalau emang contohnya tidak ada. Yang terakhir adalah tugas akhir. Nah, ngomongin tugas akhir maksudnya apa ya? Tugas akhir sebenarnya lebih gampang disebut sebagai ya tugas tapi di akhiran gitu. Nggak sama sekali gampang. Paling kemungkinan besar akan saya ajak teman-teman yang ikutan pelatihan desain ini untuk bisa desain bareng-bareng, atau mungkin desain suatu hal yang menarik sehingga ntar buat teman-teman yang ngedesain suatu hal yang kreatif, yang bagus dan menarik, ntar akan mendapatkan hadiah dari kita. Jadi sebenarnya itu aja sih untuk bigger picture-nya, untuk gambaran besarnya yang bisa saya sampaikan dari situ doang, dari situ aja. Jadi untuk kedepannya akan ada beberapa materi baru atau beberapa materi yang lain yang mungkin saya sampaikan seperti ini. Emang agak sulit ya, kalau seandainya emang lebih gampang kita berbicara atau ngobrol bersama di saat kita bertemuan gitu loh. Maksudnya ketemu muka ke muka gitu. Tapi sekarang karena pandemi ini, sedihnya karena pandemi ini kita nggak bisa bertemu secara tatap muka. Semoga Allah memberikan kesempatan buat kita semua, kami semua, untuk bisa melanjutkan tali silaturahmi pada teman-teman Karimun Jawa dan kita bisa nongkrong bersama secara beneran, bukan online. Bisa kita sana-sini, bisa menikmati aura pantai bersama, ya kan. Tapi ya semoga apapun yang sedang kita lakukan saat ini semoga lancar dan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Teman-teman Karimun Jawa udah mau dengerin pelatihan mungkin ya, materi pertama dari saya Gadaris Amin. Untuk pertanyaan akan selalu saya buka kepada teman-teman yang mau bertanya mengenai pelatihan desain atau apapun yang mungkin teman-teman tertarik untuk mendalaminya. Di bagian seni, di bagian perancangan, dan apapun. Saya senang banget bisa membantu. Mungkin itu aja, sekian. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau ikutan pelatihan desain. Semoga saya doakan segala sesuatu lancar dengan urusan teman-teman. Semoga acara ini atau program kerja ini juga bisa dibilang lancar sampai akhir tugas akhirnya. Terima kasih ya. Semoga bisa ketemu secara langsung dan bisa saling kenal. Assalamualaikum.